Audio visual dangdut radio Ronggo Hedi FM. Selamat malam sobat, jumpa kembali dengan Zaki di malam hari ini sobat ya. Masih ngomongin soal Hari Anak Nasional sobat. Hari Anak Nasional menjadi momentum sobat ya. Tentunya penting untuk meningkatkan kita semua bahwa anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang perlu mendapatkan perhatian, perlindungan, pendidikan, dan kasih sayang dari keluarga, sekolah, maupun lingkungan sobat ya. Bagi para pengajar khususnya di jenjang SMA sobat, masa remaja merupakan periode yang penuh tantangan. Di usia ini mereka ini tidak hanya dituntut berprestasi di bidang akademik sobat ya, tetapi juga harus mampu membangun karakter, bijak menggunakan media sosial, menjawab perundangan, dan juga mempersiapkan diri menjadi generasi yang bertanggung jawab. Dan juga sobat, di malam hari ini Zaki tidak sendirian ya, tentunya ngobrol dengan salah satu guru yang ada di Lamongan. Selamat malam Pak Habib. Selamat malam Mas Zaki. Nah, ini bagaimana kabarnya? Assalamualaikum. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diperkenalkan dulu Pak Habib malam hari ini kepada sobat Ronggo Hadi. Assalamualaikum sahabat Ronggo Hadi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Habib Solahuddin, biasa dipanggil Pak Habib. Saya adalah salah satu guru MA Matolil Anwar yang berada di Desa Sungai Lebak, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan. Iya. Ini malam hari ini ngobrolin soal Hari Anak Nasional ini ya Pak Habib ini nanti. Baik, Mas Zaki, monggo. Ini untuk apa ini? Menurut Pak Habib makna Hari Anak Nasional bagi dunia pendidikan ini, khususnya di jenjang SMA atau MA ini Pak Habib. Jadi menurut saya ya Mas, Hari Anak Nasional ini sebagai bentuk momentum yang sangat penting ya, bersejarah dan penting. Untuk apa? Untuk mengikatkan kembali kita semua bahwa yang pertama, setiap anak memiliki hak untuk tumbuh, itu pasti ya. Iya. Setiap anak memiliki hak berkembang. Setiap anak juga memiliki hak untuk belajar. Iya. Dan mendapatkan perlindungan dalam lingkungan yang aman, nyaman, sehingga dalam prosesnya anak tersebut bisa tumbuh dengan maksimal. Gitu. Terkhusus apalagi di jenjang SMA. Wah, ini Mas Zaki ini luar biasa nih. Jenjang SMA ini fase-fase di mana anak peserta didik murid itu memulai pembentukan jadi diri, Mas. Jadi diri bentuk dalam fase jenjang SMA atau MA ya. Sehingga apa? Sehingga siswa perlu mempersiapkan masa depan dengan maksimal ya, memulainya di fase ini. Oleh karena itu, fase SMA ini, oleh karena itu pendidikan di fase ini juga tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik saja, Mas. Nah, gitu ya. Akan tetapi juga harus membentuk sebuah karakter, pengetahuan sosial, kemampuan berpikir kritis, sehingga apa? Sehingga anak itu dapat mengikuti perkembangan zaman yang ada. Anak itu siap menghadapi perubahan zaman, gitu kira-kira ya. Iya. Ini juga kan sempat disinggung ini tadi, Mas Pak Habib ya, terkait karakter ya. Ini untuk bagaimana ini karakter dan tantangan yang dihadapi remaja atau anak SMA ini ya saat ini dibandingkan beberapa tahun lalu ini Pak Habib mungkin mengikuti juga. Ya. Kalau saya ingin mengingat zaman-zaman saya dulu sekolah ya Mas, ya sekitar tahun 2011, 2010-an lah. Dengan era sekarang, tentu mengalami satu era di mana perubahan itu sangat terlihat sekali Mas. Begitu. Dari mana
yang pertama Mas, peserta didik sekarang Iya. mereka tumbuh, mereka berproses tidak lepas dari era di mana teknologi yang luar biasa. Itu yang sangat mencolok ya dibandingkan era-era dulu tahun 2000-an, apalagi tahun 90-an gitu ya. Tahun sekarang itu mereka pekat ya dekat sekali dengan era-era teknologi, sehingga apa? Sehingga akses informasi yang sangat luas itu bisa mereka dapatkan dengan Sangat gratis gitu Mas. Iya, sangat Gratis mudah ya. juga ini. Sangat mudah juga. Nah, oleh karena itu mereka harus dituntut memiliki mindset yang kreatif, mudah cepat adaptasi, ya kan? Belajar dengan cepat, sehingga perkembangan teknologi itu dimaksimalkan dengan fase-fase yang ada sekarang, Mas. Gitu. Pokoknya Kebalikannya, kalau dia terlambat mengakses perkembangan itu, maka bisa jadi dia terlambat, tertinggal oleh zaman ya, terkubur oleh zaman, kira-kira gitu ya. Terkubur oleh zaman ya. Dan juga ini Pak Habib ya, ini tadi sudah disinggung juga di era digital ya. Seperti sekarang ini kalau bagaimana nih cara guru membimbing siswa agar bijak menggunakan media sosial. Ini biar masih di jalur positif gitu Pak Habib. Ya tentu ini menjadi pekerjaan ya Mas ya, bagi dunia pendidikan. Bahkan tidak hanya di dunia pendidikan ya, stakeholder yang berkaitan dengan peserta didik itu semua harus berperan. Misalkan sekolah menciptakan tempat yang aman, nyaman untuk siswa belajar, berkembang, berkreasi gitu ya, dan membangun nuansa yang positif. Nah, caranya bagaimana? Tentu sekolah harus menyediakan fasilitas pembimbingan, Mas. Pendampingan gitu ya, pendampingan kepada siswa agar siswa itu benar dalam memahami perkembangan zaman, memahami manfaat perkembangan teknologi yang ada, bijak dalam menggunakan kecerdasan artificial intelligence yang positif gitu Mas. Teknologi sekarang ini. Ya itu luar biasa. Kalau sekolah tidak melakukan pendampingan yang maksimal, maka dampaknya adalah negatif terhadap anak. Anak bisa leluasa menggunakan sosial, menggunakan media-media dengan cara-cara yang negatif, sehingga dampaknya pun ya negatif gitu Mas. Gitu. Ini Pak Habib ini, untuk cara guru membangun komunikasi yang baik dengan siswa agar merasa nyaman untuk berdiskusi atau bercerita ini apa ini? Khususnya Pak Habib sendiri ini gimana ini biasanya ini? Ya kalau membangun hubungan baik dengan siswa ya Mas, ya pasti pendekatan Mas. Jadi guru itu ya pendekatan ya. Guru itu tidak hanya sekedar menyampaikan materi pembelajaran saja, tapi bagaimana kemudian guru itu bisa menjadi pendengar gitu ya, bukan hanya penyampai ya, kira-kira gitu. Jadi guru harus juga bisa mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan siswa Mas, sehingga bonding antara guru dan siswa itu bisa tercipta. Nah gitu. Dan juga pelan-pelan nanti siswa diarahkan ke hal-hal yang positif, dan saya yakin dengan pendekatan guru yang begitu, maka siswa itu akan nyaman, akan menganggap bahwa sekolah itu seperti rumahnya gitu ya, seperti rumahnya sendiri. Gurunya seperti bapaknya sendiri, kira-kira gitu ya. Rumahnya sendiri, sehingga dia tidak malu untuk menyampaikan sesuatu, dia tidak malu
bertanya tentang kebutuhannya, dan dia juga tidak malu apabila diingatkan terhadap hal-hal yang positif gitu. Karena kedekatan itu Mas gitu ya, mungkin menurut saya gitu ya. Ini kalau Pak Habib ini sekolah sebagai rumah sendiri ya, biar nyaman. Ini tentunya biasanya ada bullying yang masih menjadi perhatian di sekolah ini Pak Habib ya. Upaya apa yang dilakukan untuk dari pihak sekolah untuk mencegah dan menanganinya ini Pak Habib? Ya ini tentu sekali lagi ini PR kita ya Mas, sebagai pendidik, sebagai pengelola dunia pendidikan gitu ya. Tapi tentu kita tidak bisa berjalan sendiri Mas. Kita juga perlu berkomunikasi dengan mungkin dinas terkait gitu ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka memberi sosialisasi. Bisa sosialisasi itu dilakukan oleh pihak sekolah sendiri ataupun minta bantuan dengan dinas-dinas terkait. Apa yang kemudian dilakukan oleh pihak sekolah dalam hal pencegahan bullying, karena bullying ini tentu dampaknya luar biasa Mas. Dampaknya luar biasa ini bullying. Dan hari-hari ini rasa-rasanya bullying itu kok kayak mesti ada gitu ya, mesti ada ya. Walaupun sudah menjadi jargon bahwa sekolah ramah anak, tanpa bullying dan segala macam, tapi sepertinya bullying ini sering kita temui di lembaga-lembaga sekolah ya. Nah, satu cara bagaimana sekolah itu dapat melakukan pencegahan ya Mbak Sana. Karena mitigasi itu perlu ya. Kita utamakan pencegahan daripada mengatasi hal yang terjadi. Nah, bagaimana kemudian sekolah itu membangun sebuah pencegahan bullying? Menurut saya Mas, ini menurut saya ya. Salah satu cara sekolah membangun pencegahan terhadap bullying itu adalah sekolah dan atribut yang ada di dalamnya, baik itu siswa, guru, atau semuanya lah, itu harus membangun budaya sekolah yang saling menghargai perbedaan Mas. Gitu. Saling toleransi intinya gitu ya. Ini ya. Jadi menurut saya kok bullying ini memang latar belakangnya itu karena seseorang tidak menghargai perbedaan sehingga menjadi satu titik kelemahan gitu ya. Menjadi satu titik kelemahan. Saling menjatuhkan, saling mengolok. Saling menjatuhkan Mas. Bahkan ini kekerasan ya, sampai kepada tahapan kekerasan hasil dari dampak negatif bullying itu. Nah, maka dari itu sekolah perlu memberi edukasi Mas. Edukasi kepada siswa mengenai dampak bullying itu pasti. Setelah pencegahan, kemudian sekolah memberikan edukasi. Kepada siapa? Baik kepada korban maupun si pelaku. Gitu, sama-sama didampingi kedua pihak. Kalau bullying itu sudah terjadi, maka tahapan berikutnya adalah sekolah harus menjadi fasilitator gitu ya, atau sekolah harus menyediakan ruang pengaduan kira-kira gitu Mas. Ruang pengaduan untuk memastikan bahwa si korban dan si pelaku itu memahami bahwa ada dampak negatif yang ditimbulkan. Dan ini tentu pihak sekolah nggak boleh tinggal diam Mas, harus benar-benar dikawal ya kan, dengan serius, dengan adil, sehingga siswa itu akan timbul tercipta budaya keberanian untuk melihat dan membicarakan ketika di kejadian berikutnya itu ada bullying lagi Mas. Gitu, intinya ada informasi nih untuk menangani kejadian tadi. Jadi misalkan ada kejadian yang sudah terjadi gitu ya, sekolah harus serius mendampingi, mengatasi gitu ya, sehingga di kemudian hari jangan sampai ada kejadian. Nah, pencegahannya gimana? Pencegahannya adalah siswa tahu bahwa ternyata pendidikan di sekolah saya itu memfasilitasi aduan dan pendampingan sehingga
siswa itu berani untuk menyampaikan sebelum terjadi bullying yang semakin berdampak negatif. Kira-kira itu ya Mas. Ini tentunya menjadi PR kita semua ini ya, dari Semua harus berperan lah, tidak bisa sendirian. Iya. Harus berkolaborasi antara guru dan siswa, BK, atau bahkan mungkin orang tua juga, semua berkolaborasi Mas. Iya. Ini juga untuk Pak Habib ini tentunya di Hari Anak Nasional ya. Ini tidak juga luput dengan peran orang tua. Kalau seberapa penting ini kolaborasi antara guru dan orang tua dalam mendampingi remaja di usia SMA ini, khususnya SMA ini ya Pak Habib, atau MA gitu. Jadi gini Mas, ya ini pengamatan saya. Sekolah harus bahkan sangat penting Mas berkolaborasi dengan orang tua itu. Kenapa? Karena jangan sampai anak itu didaftarkan sekolah, orang tuanya pasrah, bahasa Jawa itu pasrah bongkoan gitu kira-kira ya. Pasrah bongkoan gitu ya. Orang tua tidak mau tahu bagaimana perkembangan anak, orang tua nggak mau mengetahui anaknya itu sejauh mana proses belajarnya. Wah, itu sulit ternyata Mas, berdampak negatif. Kenapa? Karena ternyata dalam mengatasi atau menciptakan iklim pendidikan yang baik di sekolah, itu peran kolaborasi guru dan orang tua itu sangat menjadi kebutuhan yang luar biasa Mas. Apa kebutuhannya? Satu, misalkan anak-anak itu kan masih butuh pendampingan Mas. Nah, pendampingan itu kalau dipasrahkan kepada guru Mas, nanti di sekolah dididik, di sekolah dibina, diingatkan ini yang baik, ini yang buruk. Ketika anak pulang sekolah, di rumah tidak diawasi, tidak didampingi oleh orang tua, bisa buyar itu Mas. Bisa buyar gitu. Kembali ke nol gitu ya Pak Habib. Ya, nanti berangkat sekolah lagi ini. Gitu. Jadi komunikasi antar orang tua dengan guru terhadap perkembangan informasi anak itu harus selalu matching gitu Mas. Orang tua mendukung proses ikhtiar guru dalam membentuk siswa yang baik gitu ya. Jadi tentu itu menjadi satu PR, apalagi Mas, PR-nya adalah komunikasi yang baik antara guru dan orang tua. Baik, intinya ada berkelanjutan ini komunikasinya. Komunikasi yang baik melahirkan tujuan yang mulia Mas. Lah, tujuan yang mulia itu yang menjadi harapan guru dan orang tua dapat tercapai. Lah, kalau anak itu sudah berkarakter, memiliki tanggung jawab, sudah mandiri, lah yang enak kan kembali kepada orang tuanya. Itu baik Pak. Enggak, ada siswa yang baik, yang punya karakter bagus, pinter, ya kan, barangkali kuliah dan kerja, mendapatkan tempat yang baik, kampus yang baik. Kita bangga sebagai guru, tapi yang bangga berikutnya yang kalah penting adalah orang tua, sehingga guru dan orang tua harus mutlak berkolaborasi dalam menciptakan pertumbuhan anak yang lebih baik gitu Mas. Ini yang mungkin masih terdapat orang tua yang lupa dengan adanya kolaborasi ini Mas. Dan sekolah harus benar-benar menciptakan kolaborasi yang bagus gitu ya, sehingga tercipta positif bagi anak itu yang maksimal. Berangkat ke sekolah dengan niat yang bagus, di sekolah dididik, diberi pendalaman karakter dan segala macam, pulang karakter itu dibawa, nuansa pendidikan yang baik itu dibawa ke rumah, dibawa ke masyarakatnya, sehingga berdampak positif terhadap anak tersebut juga Mas. Gitu ya. Baik, terima kasih untuk Pak Habib untuk waktunya.
Ini ngobrol soal Hari Anak Nasional. Terima kasih Pak Habib waktunya di malam hari ini. Iya, salam sehat selalu Pak Habib. Mudah-mudahan lancar, berkah selalu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sobat, itu tadi sempat ngobrol ya terkait Hari Anak Nasional dengan Pak Habib. Tentunya Hari Anak Nasional menjadi momentum penting untuk meningkatkan kita semua bahwa anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang perlu mendapatkan perhatian, perlindungan, pendidikan dan kasih sayang dari keluarga, sekolah maupun lingkungan sekitar.